mahasiswa mahasiswa semua bisa, mulai mengisi daftar hadir, nanti dengan segera kalau sudah, 3:30 daftar hadir saya tutup ya, baru saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ukti atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Ukti ya selaku dosen untuk kurs ya di kelas D dan kelas E ya hari ini ya. Kita 2 kelas ya hari ini ya. Ya Mbak, 2 kelas hari ini. Iya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Indo Premier ya, supaya kita bisa sama-sama edukasi terkait dengan pasar modal ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin nanti mau ikut ujian WPPE ya. Nah, materi-materi yang disampaikan di kurs ini itu hampir semuanya adalah materi untuk ujian WPPE gitu. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang peraturan OJK ya yang mengatur tentang etika dan hukum etika dan perilaku yang terikat kepada seorang WPPE gitu ya, wakil pelanggar pedagang efek. Jadi untuk seseorang atau perseorangan yang dia memiliki sertifikat WPPE ya, atau dia bekerja sebagai perantara pedagang efek, nah, etika dan perilaku apa saja yang harus mereka terapkan ya dalam dalam lingkungan kerjanya gitu ya, yang sesuai dengan peraturan ya, peraturan OJK. Oke, saya izin untuk share materi dulu. Oke. Untuk materinya sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah muncul ya? Oke. Sudah. Oke, kalau gitu mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja langsung. Materi kita hari ini yaitu POJK terkait dengan etika dan perilaku WPPE. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, sebagai seorang WPPE yang bekerja di perusahaan perantara pedagang efek ya, atau perusahaan sekuritas ya, ada etika dan perilaku yang diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan, yang mana etika dan perilaku ini harus diterapkan ya, harus sesuai dengan peraturan. Jika melanggar nanti akan dikenakan sanksi gitu ya. Nah, etika dan perilaku yang seperti apa saja sih yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas ya tentang pengantar dulu ya, etika umum. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas di kelas awal ya, di awal-awal kelas gitu ya. Cuman nggak apa-apa, nanti kita refresh lagi. Kemudian yang kedua peraturan ya, perizinan wakil perantara pedagang efek ya, yaitu diatur dalam POJK nomor 20 garis miring POJK titik 04 garis miring 2018 ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang segmentasi wakil perantara pedagang efek yang diatur di dalam POJK nomor 22 ya, garis miring POJK 04 ya, garis miring 2016. Dan nanti juga kita akan membahas tentang agen perantara pedagang efek ya, yang diatur dalam POJK nomor 24 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016 ya. Ini adalah POJK-nya ya, yang mengatur hal-hal ini. Nah, jadi
etika ya seperti yang kita tahu ya, etika itu kan ajaran atau kebiasaan yang sudah berakar ya di masyarakat ya, baik itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk gitu ya. Yang mana kebiasaan baik dan kebiasaan buruk itu ya sudah diterima oleh umum. Jadi kalau misalnya contohnya masuk rumah orang nggak ketok pintu berarti dia etikanya buruk gitu ya. Itu kan tanpa ada peraturan tertulis ya, itu semua orang itu sudah tahu ya kalau misalnya kita masuk rumah orang tanpa permisi itu nggak baik gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh etika ya. Nah, kemudian sedangkan kalau profesi itu kan pekerjaan yang kita lakukan ya sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan keterampilan kita ya sebagai mata pencaharian kita. Jadi etika profesi adalah ajaran atau tuntutan ya atau kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan kerja gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas etika dan perilaku seorang wakil perantara pedagang efek ya, yang diatur dalam POJK nomor 20 garis miring POJK titik 04 garis miring 2018 ya. Wakil perantara pedagang efek ya seperti yang sudah teman-teman tahu adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk melakukan kegiatan usaha perantara pedagang efek ya. Jadi gampangnya WPPE itu seperti jembatannya atau bahasanya itu broker ya atau perantara antara perusahaan efek dengan nasabah gitu ya. Jadi kalau misalnya nasabah dia mau beli saham, dia mau beli saham nih, misalnya saham Telkom. Si nasabah kan nggak bisa beli saham Telkom itu langsung datang ke kantornya Telkom. Ya, kantor ke Telkom bukannya langganan IndiHome malah mau beli saham, nggak bisa ya. Gitu. Makanya nasabah itu harus lewat perantara pedagang efek dulu gitu. Nah, yang bertugas untuk melayani si nasabah supaya sampai nasabah ini bisa beli saham tersebut ada disebut dengan wakil perantara pedagang efek ya. Nah, orang perseorangan atau siapa aja sih ya yang dia itu wajib memiliki izin WPPE gitu ya. Jadi mereka bekerja di perusahaan pedagang efek, mereka harus punya izin WPPE. Nah, siapa-siapa aja sih orangnya yang wajib memiliki izin WPPE. Yang pertama itu ada direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan efek. Ini diatur dalam POJK nomor 20 tadi ya tentang WPPE di pasal 3 ya. Nah, direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan pedagang efek. Ya, berarti direktur perantara pedagang efek itu juga wajib memiliki izin WPPE walaupun dia mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan nasabah gitu. Tapi dia juga wajib memiliki WPPE. Kemudian yang kedua, pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran. Ya kalau kayak saya kan juga bisa melakukan kegiatan pemasaran ya, yang dia menawarkan nasabah untuk buka akun investasi, memberikan edukasi tentang pasar modal ya. Nah, itu mereka harus memiliki izin WPPE. Kemudian pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko, pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi kepatuhan, dan pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi analisis atau riset pedagang efek. Ya, jadi sebenarnya bisa dibilang segala lapis ya, setiap lapis jabatan atau divisi yang ada di dalam perusahaan efek itu mereka wajib memiliki izin wakil perantara pedagang efek gitu ya. Nah, kemudian ini adalah etika dan perilaku yang harus dilakukan ya. Yang harus dilakukan oleh seorang WPPE. Ini juga udah pernah kita bahas ya, kita ulang sekilas aja. Jadi dia harus WPPE itu harus mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi seorang nasabah agar dia bisa memberi rekomendasi yang sesuai dengan kondisi nasabah. Ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan transaksi nasabah daripada perusahaan efek. Yang ketiga, mengirim trade confirmation dan tanda terima dan tanda terima dana atau efek dari pesanan nasabah.
Yang keempat, memberikan keterangan mengenai efek kepada nasabah jika diminta. Yang kelima, informasi transaksi PE atau afiliasi. Ya, ini adalah etika atau perilaku yang harus dilakukan oleh seorang WPPE. Sedangkan yang nggak boleh dilakukan, ya, yang pertama ini ada, sebentar, ini ketutupan. Yang pertama, memberikan pengaruh atau tekanan kepada nasabah. Ya, jadi kita nggak boleh mempengaruhi nasabah untuk misalnya membeli suatu efek atau menjual suatu efek gitu ya, tanpa concern dari si nasabah gitu ya. Jadi kita menekan supaya dia beli atau dia jual sahamnya gitu ya, itu kita nggak boleh. Kemudian yang kedua, mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah kecuali pada pihak-pihak tertentu ya. Kita nggak boleh membocorkan informasi nasabah walaupun itu untuk nasabahnya sendiri ya, atau nasabahnya sendiri yang minta gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan dana atau efek nasabah sebagai jaminan untuk pinjaman PE. Ini udah pasti nggak boleh ya, kita menggunakan dana nasabah untuk kepentingan yang bukan kepentingannya nasabah. Kemudian menerima bagian laba dari nasabah baik secara langsung atau tidak langsung, karena nanti jatuhnya gratifikasi ya. Kita nggak boleh menerima insentif apapun dari nasabah kecuali fee transaksi ya. Karena fee transaksi sudah diatur ya, ada peraturannya. Kemudian yang kelima, melakukan transaksi untuk kepentingan perusahaan efek dan tidak dicatat dalam pembukuan. Ya, kemudian yang terakhir, kita tidak boleh melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa izin atau tidak sesuai dengan perintah nasabah. Ya. Nah, ini adalah etika yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wakil perantara pedagang efek. Ya, nah ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengetahui informasi terkait nasabah ya. Ini diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 47 ayat 2. Ya, ini adalah pihak-pihak yang dia boleh menerima informasi nasabah gitu ya. Tapi dengan kondisi tertentu gitu ya. Contoh nih, seperti pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening. Jadi mohon maaf kalau misalnya pemilik rekeningnya meninggal dunia, kemudian dia mewariskan sahamnya yang ada di portofolionya kepada ahli warisnya, gitu ya. Kan mau nggak mau yang terkait dengan pembagian waris itu kan mereka harus mengetahui informasi terkait pemilik rekening tersebut gitu ya. Kemudian contoh lain seperti polisi, jaksa atau hakim ini mereka boleh menerima informasi nasabah ketika nasabahnya misalnya terkena tindak pidana atau perdata gitu ya. Jadi kan biasanya kan polisi itu mengorek segala informasi atau latar belakang tentang tersangka misalnya ya, atau terduga kejahatan gitu ya. Maka mau nggak mau kita juga harus memberikan informasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya nasabahnya terbukti tidak melakukan tindak pidana atau tidak perdata, ya kita tidak memberikan informasinya gitu. Jadi ini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan untuk menerima informasi terkait nasabah, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu saja gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang minta, Mbak saya saya lupa username atau saya lupa password gitu, saya mau tahu sih username saya apa ya Mbak ya gitu ya. Nah itu nggak boleh walaupun yang minta itu nasabahnya sendiri. Misalnya lagi kalau misalnya dia lupa nomor handphone. Nah, dia ganti nomor handphone misalnya. Kan ada verifikasi tuh, misalnya nama gadis ibu kandungnya siapa gitu ya. Nah, atau tanggal lahirnya berapa ya, informasi verifikasi terkait dengan data pribadi dia. Kalau misalnya dia lupa gitu ya, saya lupa Mbak kemarin isinya apa gitu ya, saya bisa tahu nggak, bisa cek nggak kemarin saya ngisinya apa. Nah itu kita juga nggak boleh kasih tahu gitu, walaupun yang minta itu nasabahnya sendiri gitu ya. Jadi nasabahnya tetap harus mengikuti prosedur yang ada supaya dia bisa akses kembali ke akunnya gitu ya. Oke.
Nah, kemudian ini adalah persyaratan ya yang harus dimiliki oleh seorang wakil perantara pedagang efek ya. Ini ada di POJK nomor 20 tadi di pasal 4 ya. Yang pertama persyaratan integritas ya, sudah pasti ya seseorang itu harus mempunyai integritas untuk bisa bekerja atau berprofesi di satu bidang gitu ya. Nggak cuma WPP aja, tapi saya yakin semua pekerjaan itu karyawannya harus memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang kedua persyaratan kompetensi ya, jadi kemampuan orang tersebut ya dalam menjalankan tugasnya dibuktikan dengan sertifikat wakil perantara pedagang efek gitu ya. Jadi harus punya sertifikatnya dulu gitu ya, harus tes untuk bisa mendapatkan sertifikat dulu supaya kita memenuhi syarat kompetensi. Kemudian yang ketiga bekerja dan pada lembaga jasa keuangan di Indonesia khusus bagi WNA. Ya, jadi kalau misalnya WNA itu dia mau mengajukan izin WPPE ya, itu syaratnya WNA itu harus sudah bekerja dulu di salah satu lembaga jasa keuangan gitu ya. Kemudian yang keempat tidak bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, misalnya contoh saya sudah ada WPPE gitu ya. Saya mau mengajukan izin gitu ya. Syaratnya kan saya harus sudah bekerja di lembaga jasa keuangan gitu ya. Tapi ya saya hanya bekerja di satu perusahaan tersebut ya, nggak double job gitu ya di perusahaan efek satu dengan perusahaan efek yang lain gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Oke, jadi kita tidak boleh memiliki pekerjaan atau tidak boleh bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek ya atau lembaga jasa keuangan lain. Nah, kemudian ini peraturan terkait dengan sertifikat keahlian ya, baik WPPE, WPEE atau WMI. Ya, jadi sertifikat keahlian kita itu setelah kita setelah kita tes ya, kemudian lulus, kita kan dapat sertifikat keahlian tuh. Nah, sertifikat itu supaya kita bisa bekerja ya, supaya kita bisa bekerja di perusahaan efek gitu ya atau di lembaga pasar modal lainnya, itu harus kita ajukan dulu izinnya. Nah, kita harus mengajukan perizinan ya, dan paling enggak ya sertifikatnya itu belum lebih dari 2 tahun. Jadi jangka waktu kita mengajukan izin dari kita dapat sertifikat WPPE ya, itu 2 tahun. Ya. Jadi misalnya nih kita tes WPPE bulan ini ya, bulan September 2021 gitu ya. Batas kita ngajuin izin ya itu sampai tahun 2023, September 2023 ya, 2 tahun kemudian itu adalah batas kita mengajukan izin ke OJK gitu ya. Lewat dari itu sertifikat kita hangus gitu ya. Sertifikat kita hangus kalau misalnya kita mau ngajuin izin, misalnya kita baru keterima nih kerja di perusahaan efek gitu ya. Kalau misalnya kita mengajukan izin tapi sertifikat kita sudah hangus, sudah lebih dari 2 tahun, udah kita nggak bisa ngajuin lagi, kita harus tes ulang gitu ya. Nah, ini diatur dalam POJK nomor 20 tadi ya tentang WPPE di pasal 5 ya. Oke. Nah, ini adalah tata cara pengajuan izin ya. Jadi nanti setelah teman-teman tes WPPE ya, dapat sertifikatnya, teman-teman akan mengajukan perizinan ke OJK. Ini adalah tata caranya ya. Jadi ini sesuai dengan POJK nomor 20 di pasal 6 sampai 8 ya. Nah, yang pertama ya, lulus ujian sertifikasi ya. Harus lulus ujian dulu tadi ya, baik itu WPPE pemasaran atau WPPE pemasaran terbatas atau WPPE full ya yang waiver. Kemudian permohonan izin harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan OJK. Sistem perizinan OJK itu di sini nih, di http sprint.ojk.go.id ya, /sprint. Ini adalah website atau sistem elektronik perizinan OJK ya. Nah, kemudian yang kedua, permohonan izin ke OJK harus disertai 10 jenis dokumen. Jadi nanti teman-teman akan dikirimkan dokumen yang harus dilengkapi apa aja. Gitu ya. Kemudian itu ada 10 jenis ya, ada 10 jenis.
Yang ketiga, waktu tunggu 21 hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang memenuhi syarat. Jadi jangka waktu ya sampai kita dapat izinnya ya itu adalah 21 hari. Ya, setelah permohonan kita ya, jadi dokumen-dokumen kita yang sudah kita kirim itu sudah memenuhi syarat gitu ya. Jadi jangka waktunya 21 hari sampai kita dapat izin dari OJK. Kemudian yang keempat, izin dikeluarkan OJK atau OJK mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan atau permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan ya. Jadi ya izinnya nggak dilanjutkan ya gitu ya, nggak dilanjutkan, nggak diproses ya karena mungkin ada yang belum memenuhi syarat gitu ya, atau dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kan kalau misalnya belum memenuhi syarat, mana nih syarat yang belum terpenuhi, kita lengkapi kembali gitu ya. Tapi kalau misalnya ditolak ya, karena tidak memenuhi syarat, ya berarti kita tidak bisa mengajukan izin gitu ya. Nanti bisa di cross check kembali ya kesalahannya di mana gitu. Nah, kemudian ini adalah dokumen untuk pengajuan lisensi tadi ya. Tadi kan di sini permohonan izin itu disertai dengan 10 jenis dokumen. Dokumennya itu apa aja? Ini ada di bawah sini ya. Fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir ya. Fotokopi KTP atau paspor untuk WNA ya. Fotokopi sertifikat WPPE-nya, kemudian fotokopi surat keterangan kerja khusus WNA ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bukan WNA ini nggak perlu ya. Pas foto ya, kemudian surat pernyataan ada 7 jenis ya. Ini biasanya surat pernyataan itu yang dia berisi apakah kita pernah melakukan tindak pidana atau perilaku yang menyalahi aturan pasar modal. Biasanya itu ya, surat pernyataan isinya itu. Gitu. Ya. Kemudian surat referensi dan atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja. Jadi kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah bekerja di perusahaan efek, baru tes BPPE ya, itu bisa dilampirkan surat keterangan kerjanya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fotokopi izin memperkerjakan tenaga asing, ini untuk WNA ya. Kemudian selanjutnya adalah bukti pembayaran biaya perizinan. Nah, jadi untuk biaya perizinan ke OJK itu ada biayanya ya. Untuk biaya perizinannya ini diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Dan untuk izin WPPE itu pungutannya adalah sebesar 500.000. Ya, jadi teman-teman bayar dulu ya. Biasanya itu kalau dulu saya ke Bank BRI ya, nggak tahu kalau sekarang sudah berubah atau masih di Bank BRI ya. Jadi mengajukan pembayaran ya ke Bank BRI, nanti dia terima bukti pembayaran itu dilampirkan di dokumen perizinannya. Kemudian yang terakhir, surat keterangan beda nama dari pejabat atau instansi berwenang jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan. Ya, jadi kalau misalnya kan ada tuh yang dia nama di KK dengan nama yang di KTP berbeda, atau nama di KTP dengan nama aslinya, nama yang seharusnya berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan nama ya, itu harus dilampirkan surat keterangan beda namanya gitu ya. Cuman kalau misalnya nggak ada beda nama, ini nggak usah dilampirkan, nggak jadi masalah ya. Ini adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan ya untuk mengajukan perizinan ya. Kalau misalnya salah satu dari ini ada yang tidak memenuhi syarat ya, atau ada yang nggak lengkap ya, maka perizinannya ditolak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini peraturan tentang perpanjangan izin ya. Ini diatur dalam pasal 11, jadi izinnya itu harus diperpanjang ya gitu ya. Kalau misalnya jadi izin WPPE ya dari OJK itu kalau nggak salah jangka waktunya sama 2 tahun ya. Kalau nggak salah 2 tahun ya. 2 tahun atau 3 tahun ya? 2 tahun ya, 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya lewat dari 2 tahun ya,
perizinannya nggak diperpanjang, ya maka izinnya sudah tidak berlaku. Kita harus mengajukan izin ulang. Ya, cuman kan pas kita ngajuin izin ulang kan sertifikat kita otomatis sudah nggak berlaku karena sertifikat WPPE kan tadi juga jangka waktunya 2 tahun gitu ya. Maka kita harus tes WPPE lagi ya. Jadi sebelum masa berlaku izinnya habis harus diperpanjang. Nah, ini adalah aturan untuk perpanjangan izinnya ya. Jadi permohonan perpanjangan izin WPPE harus diajukan oleh pemohon secara elektronik paling cepat 90 hari. Paling cepat 90 hari. Jadi 90 hari sebelum izinnya berakhir. Kemudian permohonan perpanjangan izin WPPE tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku izin berakhir. Ya, jadi kalau misalnya izinnya sudah berakhir atau sudah lewat dari masa berlaku, ya kita nggak bisa mengajukan perpanjangan lagi. Nah, dokumen untuk perpanjangan izin, ya ini adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk kita melakukan perpanjangan izin. Ya, ini diatur dalam pasal 11 ya. Yang pertama fotokopi KTP yang masih berlaku ya, fotokopi KTP atau paspor. Yang kedua fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing, ini untuk WNA ya. Yang keempat fotokopi kartu anggota masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi WPPE atau WPPE yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan perpanjangan izin, ya teman-teman itu harus terdaftar dulu dalam asosiasi WPPE, ya asosiasi WPPE. Yang mana untuk masuk ke asosiasi WPPE nanti teman-teman harus belajar lagi. Jadi ada tesnya lagi. Bukan tes sih, lebih ke edukasi seperti ini, gitu ya. Jadi ada pembelajaran lagi yang harus diikuti ya supaya untuk masuk ke asosiasi WPPE gitu ya. Baru nanti setelah teman-teman masuk ke asosiasi WPPE, teman-teman baru bisa mengajukan perpanjangan izin gitu ya. Jadi Mbak, kita nggak bisa dong Mbak kerja di perusahaan efek kalau misalnya kita belum jadi anggota asosiasi. Masih bisa, ya bisa aja gitu ya. Cuma nanti teman-teman kalau mau perpanjangan ya harus mau nggak mau harus jadi anggota asosiasi WPPE ya. Oke. Kemudian surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan PPE atau PE atau PPE jika ada. Ya surat keterangan kerja kalau misalnya teman-teman masih bekerja di perusahaan efek ya. Gitu. Kemudian yang kelima, fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya izin. Jadi kalau misalnya teman-teman dari setelah mengajukan izin, kemudian misal sekolah lagi S2 gitu ya. Nah, itu kan pembaharuan status pendidikannya ya gitu. Nah, itu juga dilampirkan. Tapi kalau misalnya ternyata enggak jadi masalah gitu ya. Jadi yang memang harus itu adalah fotokopi KTP dan menjadi anggota asosiasi. Nah, dua ini yang harus dipenuhi jika teman-teman mau melakukan perpanjangan izin. Ya, jadi sebenarnya lebih simpel daripada kita mengajukan izin yang awal karena dokumennya banyak banget. Kalau yang perpanjangan ini cukup KTP aja sama dan kita harus sudah menjadi anggota asosiasi WPPE. Nah, kemudian di sini di pasal 20 diatur tentang pelaporan ya. Jadi seorang WPPE itu wajib melapor ya. Apa aja sih yang harus dilaporkan? Yaitu laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, pindah bekerja pada perusahaan efek ya atau lembaga jasa keuangan lainnya ya. Wajib disampaikan paling lambat 14 hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja. Jadi misalnya nih teman-teman itu ngajuin izin tapi belum kerja. Ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah mulai bekerja itu wajib dilaporkan. Ya, atau kalau misalnya teman-teman berhenti bekerja gitu ya, keluar gitu ya, resign gitu, itu juga harus dilaporkan. Atau pindah ke perusahaan efek yang lain atau ke lembaga jasa keuangan lain gitu ya, itu juga harus dilaporkan. Dan harus dilaporkannya itu paling lambat 14 hari terhitung sejak yang bersangkutan itu mulai bekerja atau berhenti bekerja atau pindah bekerja. Ya.
Kemudian laporan ini disampaikan paling lambat pada 1 hari kerja berikutnya. Ya. Nah, ini adalah peraturan terkait pelaporan ya. Jadi kita mulai bekerja, kalau kita mulai bekerja itu dilaporkan, berhenti bekerja dilaporkan, pindah bekerja juga dilaporkan. Gitu ya. Tapi biasanya yang kayak gini ini diurus sama perusahaan efeknya sih gitu ya. Jadi kan perusahaan efek itu kan megang izin kita ya, megang izin kita biasanya megang izin WPPI kita ya. Jadi nanti kalau misalnya kita berhenti bekerja secara otomatis nanti dari perusahaan pasti akan melaporkan ke OJK ya. Kalau misalnya karyawannya ada yang berhenti bekerja. Nah, kemudian selanjutnya adalah segmentasi wakil perantara pedagang efek atau kewenangan yang dimiliki oleh wakil perantara pedagang efek. Ya, jadi segmentasi WPPE itu ada apa saja, ya. Kemudian kewenangan mereka itu apa saja, gitu ya, sesuai dengan segmennya. Nah, ini diatur dalam POJK nomor 22 garis miring POJK titik 04 garis miring 2016. Ya. Ini juga awal kelas ya dulu tentang kemarin tentang hukum etika kalau nggak salah ya, atau profesi ya, itu sudah kita jelaskan ya. Jadi WPPE itu ada 3 ya, WPPE pemasaran terbatas, WPPE pemasaran, dan waiver ya. Nah, WPPE pemasaran terbatas itu dia kerjanya ya, segmen kerjanya atau tupoksinya ya itu hanya sampai fungsi pemasaran di poin ketiga ya, hanya sampai rekening nasabah itu jadi. Ya, setelah rekening nasabah jadi, mereka nggak ada kewajiban lagi untuk memaintain nasabah tersebut gitu ya. Sedangkan untuk WPP pemasaran sama ya, ruang lingkupnya adalah di fungsi pemasaran, tapi tupoksinya lebih banyak ya. Setelah rekening nasabahnya jadi, dia juga harus memaintain nasabah ya, menerima pesanan ya, atau menjalankan instruksi nasabah ya, kemudian melakukan komunikasi dengan nasabah seperti memberikan rekomendasi, memberikan berita, atau memberikan edukasi ya, atau menjawab ketika nasabah menanyakan tentang suatu emiten gitu ya. WPP pemasaran. Sedangkan kalau WPP waiver itu dia nggak hanya bisa menjalankan fungsi pemasaran ya, dia juga bisa menjalankan fungsi manajemen resiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi analis atau riset. Ya, ini adalah segmentasi dari wakil perantara pedagang efek. Nanti teman-teman tinggal pilih teman-teman mau tes WPPE yang mana ya. WPP pemasaran terbatas, WPP pemasaran, atau WPPE waiver gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah aturan yang mengatur tentang APPE atau agen perantara pedagang efek. Ya, jadi agen perantara pedagang efek ini adalah pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada PPE untuk menjadi nasabah PPE dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerjasama. Jadi ibaratnya kayak ini deh, pekerja lepas. Jadi dia itu tidak terikat dengan perusahaan efek gitu ya. Tapi nasabah-nasabahnya dia itu adalah nasabah suatu perusahaan efek ya. Misalnya ya, saya itu kontrak dengan perusahaan sekuritas Indo Premier gitu ya. Jadi nanti saya cari nasabah nih, saya yang maintain nasabah-nasabah ini gitu ya. Tapi rekening yang saya buatkan adalah rekening di Indo Premier gitu ya, akun di Indo Premier gitu. Tapi yang maintain nasabahnya itu saya gitu ya. Nah, nanti untuk komisinya itu sesuai dengan kontrak kerjasama antara saya dengan Indo Premier. Tapi saya bukan karyawannya Indo Premier ya gitu. Jadi saya tidak terikat dengan Indo Premier gitu ya. Hanya saja nasabah-nasabah saya itu buka akunnya di Indo Premier gitu ya. Nah, untuk APPE itu ada 2 jenis. Yang pertama ada APPE kelembagaan. Ya.
Ada APP kelembagaan, yang kedua ada APPE perseorangan. Nah, agen perantara pedagang efek ini diatur dalam POJK nomor 24 garis miring POJK 04 garis miring 2016. Ya. Nah, ruang lingkup kegiatan APPE yang pertama, APPE orang perseorangan ya, APPE yang perseorangan ya. Dia melakukan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE. Ya, kemudian yang kedua APP kelembagaan, ya pelaku usaha jasa keuangan. Yang pertama dia melakukan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah PPE. Kemudian dia juga melakukan kegiatan lain yang diatur oleh OJK, gitu ya. Nah, untuk APP kelembagaan ini, ya itu harus memiliki pejabat penanggung jawab dan juga harus memiliki pegawai kegiatan APPE. Ya, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini adalah APPE orang perseorangan ya. Jadi APPE perseorangan itu dia dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai WPPE pemasaran dan atau WPPE pemasaran terbatas tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Ya, bukan izin lisensi ya, tapi permohonan pendaftaran kepada OJK. Ya, karena dia hanya APPE orang perseorangan. Ya. Kemudian yang kedua, hanya dapat melakukan kegiatan sebagai APPE orang perseorangan apabila tidak bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan. Ya, jadi ya APPE orang perseorangan itu ya tadi ya kayak pekerja lepas. Dia tidak bekerja di perusahaan efek ya atau tidak bekerja di jasa keuangan lainnya, ya lembaga jasa keuangan lainnya. Ya. Tapi dia bisa ya mencari nasabah, nanti nasabahnya itu dibukakan akun investasi ya oleh perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan dia, gitu ya. Jadi saya misalnya bekerja sama dengan Indo Premier, saya adalah agen perantara pedagang efek Indo Premier. Gitu. Jadi nasabah-nasabah saya itu buka akunnya di Indo Premier. Ya. Kemudian selanjutnya adalah APPE kelembagaan. Nah, persyaratan APPE kelembagaan itu apa saja? Ya. Yang pertama, memiliki pegawai yang melakukan kegiatan APPE di setiap lokasi yang melakukan kegiatan APPE. Ya, jadi gimana ya? APPE kelembagaan ini dia kayak perusahaan sekuritas, tapi dia tidak terikat. Maksudnya saya agen perantara pedagang Indo Premier, tapi saya juga ada pegawainya. Ya, saya ada pegawai, ada penanggung jawabnya gitu ya. Nah, itu masuk ke dalam APPE kelembagaan gitu ya. Tapi kita tidak bekerja di perusahaan sekuritas. Kita tidak tercatat sebagai karyawan perusahaan sekuritas gitu. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan APPE ya. Yang ketiga, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit. Membuat pemberian wewenang tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan. Ya sama kayak kita buat organisasi lah, gitu ya. Buat organisasi. Contoh deh, misalnya nih kelompok studi pasar modal, gitu ya. Kelompok studi pasar modal kan mereka nggak ada sangkut pautnya dengan Indo Premier, gitu ya. Mereka nggak ada sangkut pautnya dengan Indo Premier, gitu ya. Tapi si kelompok studi pasar modal ini ya dia membantu Indo Premier ya atau dia mencari nasabah yang mana nasabahnya ini kalau mau transaksi buka akunnya di Indo Premier, nanti mereka yang maintains gitu ya. Nah, di kelompok studi pasar modal itu kan dia ada wewenang dan jabatannya masing-masing gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan APPE kelembagaan, ibaratnya seperti itu gitu ya. Kemudian prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan APP ya. Yang ketiga, upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Jadi ya seperti lembaga resmi
tapi dia tidak ada namanya gitu ya. Ya dia hanya agen perantara pedagang efek Indo Premier gitu ya. Nah, pegawai dan pejabat penanggung jawab dari APPE ya, itu mereka harus memiliki atau wajib memiliki izin paling rendah itu adalah wakil perantara pedagang efek permasalahan terbatas ya. Kemudian mereka juga harus atau wajib mendapat penugasan khusus secara tertulis dari APPE kelembagaan. Ya. Jadi kalau APPE perseorangan itu hanya satu orang, ya, yang mana dia memanage nasabah, ya, memanage nasabahnya dia, yang mana sekuritas yang dia pakai ya untuk memaintain nasabahnya itu pakai Indo Premier, gitu ya. Sedangkan APPE kelembagaan itu ya dia seperti lembaga, gitu ya, yang ada pegawainya, ada penanggung jawabnya, ya. Jadi ya seperti kantor atau seperti organisasi, yang mana kegiatan utamanya adalah agen perantara pedagang efek, gitu ya. Dan orang-orang di dalam APPE kelembagaan itu juga harus memiliki izin WPPE ya, paling rendah itu WPPE pemasaran terbatas, dan juga ada penugasan tertulisnya. Kemudian lokasi kegiatan APPE kelembagaan ya. Yang pertama PUJK ya, mengajukan pendaftaran kegiatan APPE di kantor pusat ke OJK ya. Kemudian yang kedua, APPE yang melakukan kegiatan APPE di kantor lain selain kantor pusat ya, atau lokasi lain wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 7 hari kerja setelah dimulainya kegiatan APPE. Ya, jadi tadi kalau APPE kelembagaan kan ada cabang-cabangnya ya. Nah, kalau misalnya ada salah satu APPE ya, dia melakukan kegiatan APPE di tempat lain selain kantor pusatnya, ya itu wajib lapor ke OJK. Ya. Yang ketiga, APPE dapat membuka gerai melalui kerjasama dengan pihak lain. Kemudian kegiatan APPE di gerai wajib dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin paling rendah sebagai WPPE pemasaran terbatas. Ya. Nah, di sini ya lokasinya adalah kantor pusat ya, kemudian kantor lain selain kantor pusat. Selanjutnya kalau lokasi lain ya itu lebih dari 3 bulan ya. Kalau gerai itu kurang dari 3 bulan ya. Ya jadi masa kerjanya atau boleh dilakukan kegiatan APPE kalau di lokasi lain selain dari kantor pusat atau kantor selain kantor pusat itu bisa lebih dari 3 bulan. Tapi kalau gerai itu kayak stand gitu ya, kayak kayak bazar gitu ya. Nah, itu dia kurang dari 3 bulan. Nah, kontrak kerjasama, ya, kontrak kerjasamanya untuk APPE, ya, jadi APPE itu kan wajib melaporkan setiap dimulainya atau berakhirnya kerjasama. Ya, kemudian laporan dimulainya kontrak kerjasama wajib disertai dengan dokumen kontrak kerjasama dan dokumen kelayakan uji tuntas dengan PPE. Ya, nah laporan tersebut itu paling kurang ya atau harus memuat yang pertama identitas yang terlibat dalam kontrak ya, APPE-nya siapa, kemudian dia kontrak kerjasamanya dengan siapa ya. Yang kedua hak dan kewajiban dari para pihak gitu ya. Jadi hak dan kewajiban si APPE dan juga hak dan kewajiban dari perusahaan efek yang bekerja sama. Kemudian yang ketiga, komisi yang diterima oleh APPE dan menjadi beban APPE. Ya, jadi dicantumkan juga komisinya, jadi dapat berapa. Nah, kalau komisi ini sudah tergantung kerjasama antara APPE dengan perusahaan efeknya. Ya,
komisinya apakah berupa fee ya atau komisinya berupa insentif gitu ya. Jadi sudah tergantung dari kerjasama antara APPE dengan perusahaan efek. Kemudian yang keempat, jangka waktu kontraknya berapa lama? Ya, jadi harus ada jangka waktunya. Dan yang kelima, penunjukan lembaga peradilan atau lembaga lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar pihak. Ya, jadi sudah ada nih lembaga hukum ya, misal pengacara ya, itu yang ditunjuk kalau ada perselisihan perdata ya antara APPE dengan perusahaan efek yang bekerja sama. Yang keenam, ketentuan pengakhiran kontrak ya. Jadi kalau misalnya kontraknya mau diakhiri ya itu harus ada ketentuannya. Nah, itu tercantum semuanya di dalam kontrak kerjasama antara APPE dengan perusahaan efek atau lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah kewajiban PPE yang melakukan kerjasama dengan APPE. Ya, jadi ini kewajiban si perusahaan efek yang dia melakukan kerjasama dengan APPE. Yang pertama, memiliki kontrak kerjasama secara tertulis ya dengan APPE. Yang kedua, bertanggung jawab atas perjanjian kerjasama antara APPE dan APPE. Yang ketiga, bertanggung jawab atas perilaku APPE atau orang perseorangan. Ya, jadi kalau misalnya APPE orang perseorangan itu dia melanggar etika dan perilaku seorang WPPE, karena kan APPE ini juga dia memiliki sertifikat WPPE ya, sudah pasti dia terikat dengan hukum etika yang berlaku untuk seorang WPPE. Gitu. Nah, walaupun dia APPE orang perseorangan ini dia tidak terikat kontrak kerja dengan dengan perusahaan efek, hanya kerja sama saja, tapi ketika si APPE ini perilakunya menyimpang ya dari hukum dan etika profesinya, ya maka perusahaan efek juga bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, meneliti pemenuhan persyaratan yang ditentukan dan proses uji tuntas terhadap calon APPE. Ya, jadi sebelum kita melakukan kontrak kerjasama dengan APPE, APPE-nya ya di screening dulu lah istilahnya, gitu ya. Kemudian yang kelima, memastikan APPE kelembagaan memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan APPE. Jadi kalau kerjasamanya dengan APPE kelembagaan ya dicek, ya di cross check gitu, penanggung jawabnya ada enggak, gitu, pejabatnya ada enggak, gitu. Ya pegawainya dan pejabatnya itu sudah ada sertifikatnya semua atau belum, sudah ada izin lisensinya atau belum. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan APPE yang termasuk dalam cakupan layanan APPE sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Ya. Kemudian yang ketujuh, memantau dan mengawasi kegiatan APPE secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil. Ya harus dipantau ya, karena APPE tadi walaupun dia tidak terikat kontrak kerja, mereka itu membawa nama perusahaan efek gitu ya. Kemudian pelaporan bagi APPE kelembagaan. Ya. Yang pertama, jadi APPE kelembagaan itu dia wajib melapor kepada OJK jika yang pertama ada perubahan alamat kantor pusat ya, atau perubahan alamat kantor lain selain kantor pusat ya. Kemudian yang kedua, jika ada perubahan pejabat penanggung jawab dan pegawai yang melakukan kegiatan APPE. Yang ketiga, jika ada penutupan kantor lain selain kantor pusat atau lokasi lain. Paling lambat 7 hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud. Ya, gitu. Jadi wajib dilaporkan. Sedangkan pelaporan bagi PPE ya bagi si perusahaan efek ya, PPE itu wajib melaporkan kepada OJK setiap penambahan dan pemutusan kerja sama dengan APPE paling lambat 7 hari sejak penambahan dan pemutusan kerjasama. Jadi kalau misalnya kita nambah APPE ya, jadi ada APPE yang kerjasama sama kita ya tambah.
itu kita juga wajib melaporkan paling lambat 7 hari. Atau kalau misalnya kita ada pemutusan kerjasama dengan APPE, itu juga wajib dilaporkan paling lambat 7 hari. Nah, PPE ya wajib melaporkan kepada OJK laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan APPE yang paling kurang memuat jumlah kerjasama dengan agen pemasaran efek yang ada. Ya, jadi kita punya kerjasama dengan APPE itu berapa banyak, kemudian jumlah nasabah yang diajukan oleh APPE, ya. Kemudian jumlah calon nasabah yang disetujui dan juga nilai transaksinya, ya. Dan ini dilaporkan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat setiap hari kerja ke-15 ya, setelah akhir bulan laporan. Ya, jadi setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat 15 hari setelah akhir bulan laporan. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang dia mengakibatkan berakhirnya kegiatan APPE. Untuk APPE kelembagaan, ya, surat tanda terdaftar sebagai APPE kelembagaan dapat dicabut atau dibatalkan oleh OJK berdasarkan hal berikut. Yang pertama, surat tanda terdaftar sebagai APPE kelembagaan dikembalikan kepada OJK. Ya, jadi si APPE-nya mengembalikan surat kelembagaannya gitu ya kepada OJK. Itu menandakan berakhirnya kegiatan APPE. Yang kedua, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Ya, jadi tadi walaupun APPE itu tidak terikat, sekali lagi ya, berulang kali saya sebutkan, walaupun APPE itu tidak terikat kontrak kerja dengan perusahaan efek atau PPE, ya itu mereka harus tetap menaati peraturan undang-undang pasar modal. Ya. Jadi kalau misalnya mereka melanggar, ya mereka akan dikenakan sanksi. Kemudian C, izin usaha pihak yang melakukan kegiatan APPE kelembagaan dicabut oleh OJK, ya. Jadi izin usahanya dicabut, mungkin karena ada pelanggaran, ya. Kemudian yang D, badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai APPE pailit atau bubar, ya. Bangkrut ya. Sedangkan untuk APPE orang perseorangan, ya, itu berakhir dengan sendirinya apabila izin orang perseorangan dari OJK, ya, baik itu WPEE, WPPE, WPP pemasaran, WPP pemasaran terbatas, itu tidak berlaku lagi. Ya, jadi kalau izin WPPE kita, misalnya kita APPE, kemudian izin WPPE kita itu sudah nggak berlaku, ya secara otomatis kegiatan APPE orang perseorangan kita itu berakhir. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan sebagai agen perantara pedagang efek. Ya. Nah, jika kita melakukan kesalahan ya atau tidak mengikuti aturan, jadi misalnya kita nggak lapor ya atau kita melakukan tindak kejahatan pasar modal ya atau kita tidak perilaku kita sebagai WPPE itu tidak sesuai dengan etika profesi yang ada, kita akan dapat sanksi-sanksi seperti ini ya. Misalnya peringatan tertulis biasanya kalau kesalahan kita tidak terlalu fatal gitu ya. Bisa denda ya, kemudian pembatasan kegiatan usaha ya, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran ya. Dan sanksi-sanksi sanksi administratif ini ya, sanksi-sanksi ini ya, itu dia dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ya. Jadi misalnya nih belum ada peringatan tertulis kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, tapi kita sudah dikenakan denda atau kegiatan usaha kita sudah dibatasi atau sudah dibekukan atau izin usaha kita sudah dicabut gitu ya. Jadi bisa aja gitu ya kita dapat sanksi administratif tersebut tanpa ada peringatan tertulis sebelumnya gitu ya. Dan juga sanksi administratif ini ya yang denda ya, sanksi administrasi berupa denda ini dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lain ya berupa pembatasan kegiatan usaha dan lain-lain. Jadi misalnya nih ya, kita kegiatan usahanya dibatasi
dan juga kita harus bayar denda gitu ya. Jadi bisa berbarengan seperti itu ya, atau secara tersendiri. Jadi ya kita misalnya hanya bayar denda aja gitu ya, tapi kegiatan usaha kita tetap bisa berjalan gitu ya. Nah, terima kasih ya atas perhatiannya. Sekian materi dari saya tentang POJK terkait dengan etika dan perilaku seorang WPPE ya. Nah, ini hal-hal yang saya sampaikan ini yang keluar dalam ujian WPPE nanti gitu ya, dan juga yang harus diterapkan kalau misalnya nanti kita sudah menjadi seorang WPPE atau sudah bekerja di perusahaan efek, atau mungkin kita hanya sebagai agen perantara pedagang efek aja gitu ya. Jadi ini harus diterapkan ya, jadi supaya kita nantinya tidak dikenakan sanksi atau tidak terjerat hukum ya gitu. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Oh ya, sebelumnya ya saya mau minta tolong dulu ya sama teman-teman. Sebentar. Saya mau minta bantuan untuk isi survei ya. Ini nanti saya kirimkan linknya. Ini di kolom chat sudah saya kirimkan survei ya untuk kelas hari ini. Mohon dibantu untuk diisi ya. Nggak lama kok, paling cuma 5 menit gitu ya. Nggak ada isi-isi data yang lain. Hanya tinggal pilih ini aja, isi kuesioner aja. Oke. Nah, terima kasih atas bantuannya, atas perhatiannya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ukti. Sepertinya itu ada pertanyaan Mbak di kolom chat. Mungkin Mbak Arum berkenan untuk menjawab terlebih dahulu. Oke. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari Anggun Rahma ya. Dari Mbak Anggun ya, izin bertanya Kak, kalau kakak waktu itu ikut tes WPPE yang mana? Saya ikut tes WPPE yang WPPE Waiver yang full ya. Oke, kalau misalnya yang WPPE yang full ya, itu semua modul itu dipelajari gitu ya. Oke. Kemudian dari Mas Yuda Adi, izin bertanya Mbak, berarti seorang WPPE waiver itu contohnya yang bertugas melakukan analisis fundamental ataupun teknikal di sebuah perusahaan sekuritas ya Mbak? Ya, jadi kalau misalnya dia WPPE-nya WPPE waiver ya, dia kan tadi ya lingkup atau segmentasi kerjanya itu bisa fungsi pemasaran, bisa fungsi analis atau riset ya, kemudian bisa juga di fungsi kepatuhan dan juga fungsi manajemen risiko. Nah, kalau misalnya dia yang melakukan analisis fundamental atau teknikal yang kemudian nanti rekomendasi sahamnya dibagikan kepada nasabah, itu kan berarti dia fungsi analis atau riset gitu. Nah, untuk pemegang WPPE waiver itu juga bisa bekerja atau segmentasi kerjanya itu mencakup itu gitu. Tapi kalau misalnya WPPE pemasaran atau WPPE pemasaran terbatas, mereka tidak bisa melakukan segmentasi itu atau tidak bisa memberikan rekomendasi kepada nasabah gitu ya. Jadi dia bisa ya si WPP misalnya nih WPP pemasaran terbatas sama WPPE pemasaran nih bisa nih dia analisis fundamental bisa, analisis teknikal bisa, tapi saham yang dia analisis itu tidak boleh direkomendasikan kepada nasabah. Ya, jadi saham yang bisa dia rekomendasikan hanyalah saham yang yang dari tim riset gitu ya. Jadi dari tim riset nih mereka forward atau share rekomendasi
baru di-share lagi ke nasabah gitu ya. Tapi kalau misalnya WPP waiver ya, misalnya saya WPP waiver ya, jadi saya analisis saham nih ya, saya analisis saham secara fundamental misalnya atau secara teknikal, bisa saya rekomendasikan kepada nasabah, oh ini di buy Pak, oh ini di sell Pak, gitu. Ya, itu saya boleh gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, oke, udah ya, sudah. Pertanyaannya sudah. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh di kolom chat atau langsung di open mic-nya aja. Ayo teman-teman, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan kembali, sembari menunggu pertanyaan, sebelumnya teman-teman dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya, karena mau diambil dokumentasi. Soalnya kami itu sedang merekap absensi ya, karena berdasarkan pengalaman yang kemarin, yang hadir Zoom itu cuma sedikit, tapi yang isi Vclass sama Gform lebih banyak dari yang hadir di Zoom. Jadi sekarang pengecekannya di double-double. Jadi semuanya dimohon untuk on cam terlebih dahulu ya. Ya, on cam ya, teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Sambil nunggu yang lain pada on cam ya. Kan tadi ini pertanyaan dari Mas Yuda Adi. Nah, tadi kan si PPE ya itu bertanggung jawab. Sorry. Sebentar. Nah, tadi WPPE itu bertanggung jawab atas APPE, tetapi ketika APPE melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Jadi tanggung jawab dari PPE ya atas APPE itu contohnya bagaimana Mbak ya, tanggung jawabnya tadi ya sebelum si PPE itu melakukan kerjasama dengan APPE ya, harus dipastikan dulu APPE-nya ada lisensi atau tidak. Kemudian masa berlaku lisensinya itu sampai berapa lama ya. Jadi si PPE bertanggung jawab untuk meminimalisir hal-hal yang nantinya bisa dilanggar oleh si APPE. Ya, jadi itu bentuk pertanggungjawabannya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata APPE-nya terbukti melanggar ya, kemudian nanti apa yang akan yang jadi imbasnya buat si perusahaan efek ya, mungkin nanti dia kena denda gitu. Ya, mungkin dia kena denda gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh APPE itu di luar tanggung jawab perusahaan efek, misalnya kayak menggelapkan dana nasabah dan lain-lain. Nah, itu kan semuanya ada di kontrak kerjasama gitu ya, itu kan semua dari kontrak kerjasama. Apa aja sih yang berkaitan ya dengan si PPE dengan APPE-nya, yang berkaitan itu apa saja? Misalnya pembukaan akun, kemudian fee transaksi ya, komisi gitu ya, kemudian laporan terkait dengan berapa jumlah nasabah, kemudian berapa nilai transaksinya, ya misalnya yang mencakup itu aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata APPE itu melanggar peraturan pasar modal, tapi ya yang dilanggar itu nggak berkaitan dengan kontrak kerjasamanya, ya maka nggak jadi masalah dengan PPE-nya gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan tanggung jawab PPE di sini ya, yang harus ditekankan ya itu adalah bagaimana si PPE ini men-screening APPE ya gitu. Jadi sebelum mereka melakukan kerjasama ya APPE itu wajib di-screening dulu gitu ya, untuk meminimalisir pelanggaran tadi gitu ya. Jadi nggak asal-asalan oh ini ada yang mau jadi APPE ini gitu ya, langsung diterima-terima aja tanpa di cross check dulu gitu ya, ini APPE ini siapa, latar belakangnya gimana, izinnya apa gitu ya.
Itu yang menjadi pertanggungjawaban PPE gitu ya. Tapi kalau ternyata pelanggaran yang dilakukan APPE itu tidak terkait ya atau tidak tercantum di dalam kontrak kerjasamanya ya. Ya kan yang terkait dalam kontrak kerjasama misalnya pelaporan jumlah nasabah dan jumlah transaksi. Kalau misalnya APPE-nya kalau misalnya APPE-nya nggak melaporkan jumlah transaksi, nggak melaporkan jumlah nasabah, nah itu kan terkait dalam kontrak kerjasama ya. Nah itu PPE juga bertanggung jawab gitu, kena juga sanksinya gitu ya karena mungkin tidak dianggap bertanggung jawab dengan si APPE gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak ada di dalam kontrak kerjasamanya, ya berarti nggak jadi masalah untuk si PPE. Ya, semoga menjawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ilham Arifin. Apakah selain dari WPPE dapat melalui sertifikat lain untuk berkarir di sektor pasar modal? Ya, sertifikat yang dia terkait dengan pasar modal itu ada wakil perantara perdagangan efek, wakil perantara pedagang efek, ya itu WPPE itu ada pemasaran terbatas, ada pemasaran, ada waiver. Ya, yang kedua ada wakil penjamin emisi efek. Ya, wakil penjamin emisi efek itu yang berkaitan dengan perusahaan yang baru IPO. Ya, jadi perusahaan itu baru mau menawarkan sahamnya ke masyarakat, dia kan harus IPO dulu. Nah, yang ngurusin perusahaan mau IPO itu si wakil penjamin emisi efek. Dan sertifikatnya adalah WPEE, ya sertifikat wakil penjamin emisi efek. Yang ketiga, sertifikat lain itu ada wakil manajer investasi. Ya, kalau misalnya dia mau jadi manajer investasi. Gitu. Ya, ini adalah 3 sertifikat yang terkait dengan sektor pasar modal. Gitu. Ya, kalau misalnya sertifikat lain bisa nggak Mbak kerja di sektor pasar modal? Bisa aja. Cuma nanti kalian kalau udah masuk sektor pasar modal tetap harus disuruh tes WPPE atau WPEE atau WMI. Ya, tergantung kerjanya kalian di bidang apa, di bagian apa di pasar modal gitu ya. Jadi kalau sertifikat lainnya bisa aja kerja di sektor pasar modal, tapi nanti pasti ujung-ujungnya disuruh tes WPPE lagi gitu ya. Semoga menjawab ya Mas Ilham ya. Oke. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalian mau coba kerja di perusahaan efek gitu misalnya. Mau coba-coba kerja tapi belum punya WPPE gitu ya. Cuman kalian ada sertifikat lain yang menjadi nilai tambah. Nggak jadi masalah, coba aja daftar. Ya, siapa tahu keterima gitu ya. Saya juga dulu kerja di IPOT belum ada WPPE-nya gitu ya. Saya bahkan belum lulus gitu. Tapi nanti setelah teman-teman bekerja, kalau misalnya teman-teman nanti dipertimbangkan untuk menjadi pegawai tetap ya, baru nanti teman-teman akan disuruh ikut sertifikasi WPPE. Biasanya malah kalau teman-teman udah kerja disuruh tes sertifikasi WPPE, tesnya dibayarin gitu ya. Oke, jadi jangan takut Mbak, saya nggak punya sertifikat WPPE, nanti saya nggak keterima kerja di sektor pasar modal, nggak apa-apa, daftar aja dulu, gitu ya, dicoba aja dulu, ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Mbak Anissa, ya. Oh, bukan pertanyaan ini, dia ngajak nih, ini teman-teman, sebentar lagi sudah mau ujian. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kita sampai kalau di jadwalnya sih sampai jam 5.15 ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Mungkin terkait akunnya, ya kemarin kan sudah sudah diarahkan untuk pembukaan akun ya. Kalau misalnya ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, boleh juga ya selain dari topik ini. Oke. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Gimana Mbak Anissa? Baik Mbak Arum, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, tadi Bu Ute titip pesan, sebelumnya beliau mohon maaf karena tidak bisa menemani sesi course hari ini sampai akhir, karena beliau sedang ada keperluan, dan beliau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Arum karena sudah bersedia ya mengisi materi sesi course hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, sudah berpartisipasi untuk bertanya, sudah on cam juga. Jadi kalau emang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, oh iya jangan lupa absen ya teman-teman, absen di Vclass dibuka sampai jam 6. Yang di Gform juga jangan lupa absen. Kalau dibutuhkan screenshot, jangan lupa untuk screenshot terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Baik Mbak Arum, kalau sudah selesai dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditutup aja Mbak Arum. Oke. Kalau gitu sama-sama ya, sampaikan juga salam untuk UT ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman atas perhatiannya dan atas partisipasinya untuk kelas hari ini ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Arum. Ya, sama-sama. Saya izin live dari room ya. Iya Mbak Arum. Makasih teman-teman semuanya.